La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wala haula wala quwwata illa billah. Jamaah salat Isya di Masjid At-Taubah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini seperti biasa di malam Jumat, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan dan juga kenikmatan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa melaksanakan agenda yang rutin kita lakukan mingguan, yaitu kajian tahsinut tilawah di Masjid At-Taubah ini. Semoga acara yang kita lakukan berjalan lancar tanpa ada kendala apapun sampai akhir nanti. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadirat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ila akhiril hayah, serta mendapatkan syafaatul udma di hari kiamat nanti, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tema kita pada malam hari ini, setelah kita menyelesaikan tentang urutan dari tingkatan-tingkatan gunnah, mulai huruf yang bertasydid, kemudian idgham nakis, yang ketiga huruf yang diikhfakan, yang keempat huruf sukun yang diidharkan, dan yang kelima, yang terakhir kemarin kita kaji adalah huruf yang berharokat ringan. Nah, setelah 5 tingkatan ini kita kaji, kita masuk ke ukuran kadar dari gunnah. Berapa sih ukuran gunnah itu? Apa yang dimaksud gunnah di sini? Gunnah di sini artinya itu adalah dengung. Bukan berarti gunnah ini idgham bi gunnah atau gunnah non mati atau mim yang bertemu dengan non mati atau mim yang bertasydid, enggak. Saya buka payan dulu. Payan. Oke, umumnya yang kita ketahui, ketika menyinggung yang bernama gunnah, gunnah ini yang terbesit pertama di pikiran kita. Kalau enggak idgham bi gunnah, kalau enggak begitu gunnah doang. Apa itu gunnah? Gunnah di sini maksudnya adalah hukum non atau mim yang bertasydid. Ini namanya gunnah. Ini yang terbesit pertama dalam pikiran kita, termasuk saya pribadi. Sebelum ada penjelasan, gunnah umumnya adalah kalau enggak itu idgham bi gunnah, ya gunnah. Apa itu gunnah? Non mati atau mim yang non yang bertasydid, non atau mim yang bertasydid itu disebut dengan gunnah. Idgham bi gunnah, non mati atau tanwin bertemu dengan huruf tertentu, ya, nun, mim, wawu, dan lain-lain. Oke, ini sekilas yang ada pada bayangan kita. Nah, maksud yang di sini yang disebutkan oleh Syekh Al-Marsafi dalam kitab Umdatul Qari ila Tajwidi Kalamil Bari menyebutkan, di sini gunnah. Ada catatan. Mana ini catatannya? Yang sebelumnya sudah pernah kita singgung di huruf yang ketiga. Nah, oke. Di sini yang disebut dengan gunnah, yang penting
bacaannya adalah dengung. Nah, kalau yang penting bacaannya dengung, kira-kira dalam ilmu tajwid apa yang kira-kira dibaca dengung? Yang pertama, idgham bi gunnah. Ini dengung pasti. Idgham bi gunnah. Yang kedua, ikhfa. Nah, ini bukan disebut, bacaannya dengung atau yang dikenal bahasa Arabnya dengan gunnah. Setelah ikhfa, iklab. Apa itu iklab? Iklab non mati atau tanwin bertemu dengan ba. Ikhfa yang jumlahnya ada 15, sifdzatsana kam jada syakhsun qad sama. Idgham bi gunnah, ya nun mati atau tanwin bertemu dengan yan mu di lain kata tentunya ya, karena dalam satu kata nggak disebut dengan idgham bi gunnah, misalnya ya atau wawu. Baik, ini yang disebut gunnah, idgham bi gunnah. Ikhfa, iklab, ada lagi ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi, kemudian idgham mimi. Idgham mimi menurut orang Indonesia. Loh, kenapa kok menurut orang Indonesia? Cari di buku referensi-referensi yang berbahasa Arab, idgham mimi itu nggak ada. Yang ada adalah idgham namanya mutamathilain. Nah, ini yang ada. Nggak ada idgham apa ini? Idgham mimi. Ya. Idgham mutamathilain. Mutamathilain itu maksudnya mengidghamkan dua huruf yang sama. Ya. Mim ketemu mim, nun bertemu dengan kalau non enggak ya. Idgham mimi atau mutamathilain mengidghamkan dua huruf yang sama, artinya satu makhraj dan satu sifat, atau yang dikenal dengan mutamathilain bahasa Arabnya. Orang Indonesia yang mim itu ada perlakuan khusus, mimi. 1, 2, 3, 4, 5, satu lagi 6 yang kurang. Idgham bi gunnah, ikhfa, iklab, ikhfa syafawi, idgham mutamathilan atau idgham mimi, dan yang terakhir adalah gunnah. Nah, ini yang bukan yang terbersit, yang disebut dengan gunnah dalam kitab ini maksudnya adalah kalau enggak idgham bi gunnah, kalau enggak begitu ikhfa, kalau enggak begitu iklab, ikhfa, idgham mimi atau mutamathilain, dan yang terakhir adalah gunnah. Apa itu gunnah? Nun atau mim yang bertasydid. Baik. Nah, jika ada 6 poin ini, idgham bi gunnah, ikhfa, iklab, ikhfa syafawi, idgham mimi, dan gunnah. Apa yang disinggung oleh Syekh Al-Marsafi di kadar gunnah ya. Nah, masalah yang kelima tentang kadar gunnah ya, sebelum masuk ke yang tadi ya. Ini dulu kita singgung. Adapun kadar gunnah adalah 2 harokat. Apa yang dimaksud dengan 2 harokat? Ada yang ngomong lagi 2 ketukan. Kemudian ada yang nyeletuk. Itu 2 ketukan maksudnya apa? Yang satu ketukannya di pamulang, misalnya yang kedua ketukannya di parung. Enggak, bukan seperti itu. 2 ketukan atau 2 harokat ukurannya adalah sama seperti mat tabi'i. Ini penjelasan dari Syekh Al-Marsafi. Apa itu mat tabi'i? Yaitu gunnah yang sempurna tanpa ada perbedaan. Apa maksudnya gunnah yang sempurna? Gunnah yang sempurna tanpa ada perbedaan. Nun bertemu dengan nun. Nah, yang ukuran 2 harokat ini masih diperinci lagi oleh Syekh Al-Marsafi pada tingkatan yang pertama. Apa itu tingkatan yang pertama? Tingkatan pertama sampai tingkatan yang ketiga,
Masih ingat kemarin apa tingkatan pertama, apa tingkatan kedua, apa tingkatan yang ketiga, apa tingkatan 4, 5. Tingkatan yang pertama kemarin huruf gunnah atau huruf yang bertasydid. Huruf yang bertasydid itu tingkatan pertama. Tingkatan kedua idgham bi gunnah yang tidak sempurna. Apa yang maksud dengan tidak sempurna? Non mati atau tanwin ketika bertemu dengan ya atau waw, itu enggak sempurna. Kenapa? Miwara beda dengan man nasya. Adapun kadar gunnah di 3 tingkatan ini, huruf yang bertasydid itu lebih gunnah yang tidak sempurna dan ikhfa. Ikhfa jika ada non mati bertemu dengan 15 huruf yang disebutkan dalam bait sif dzatana kam jada syakhsun qad sama dum thayyiban zid fitukan dhalima. Oke, disebutkan lagi apabila kadar gunnah pada tingkatan yang pertama yaitu huruf bertasydid itu lebih gunnah yang tidak sempurna dan ikhfa, kadar gunnahnya tetap, berarti ukuran dengungnya sama atau stabil dan tetap antara satu dengan yang lain, enggak pincang ke atas atau turun ke bawah. Maka yang tetap pada keduanya hanyalah sebelum masuk ke situ, adapun kadar gunnah di 3 tingkatan pertama, di sini disebutkan kadar gunnahnya adalah tetap. Saya blok dulu. Kadar gunnahnya adalah tetap. Tapi kadar gunnah pada tingkatan yang terakhir yaitu huruf sukun yang diidharkan. 2 tingkatan yang terakhir yaitu huruf sukun yang diidharkan dan huruf berharokat yang diringankan. Yang sudah berharokat diringankan, disukun. Nah, yang mana ini? Huruf sukun yang diidharkan atau huruf berharokat yang diringankan, maka yang tetap pada keduanya hanyalah asal gunnah saja. Untuk 3 tingkatan pertama, tasydid itu ngambil gunnah yang tidak sempurna dan ikhfa ukuran gunnahnya tetap stabil, ya, enggak maju ataupun mundur. Nah, untuk kadar gunnah pada tingkatan yang terakhir yaitu huruf sukun yang diidharkan. Apa maksud huruf sukun yang diidharkan? Contoh, am lahum, ya, am itu huruf sukun, lahum bertemu dengan lam adalah idhar syafawi. Ini contoh dari huruf sukun yang diidharkan dan huruf berharokat yang diringankan, atau tashil, maka tetap pada keduanya hanyalah asal gunnah doang, yang keberadaannya tidak dapat dihilangkan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Apa yang telah dijelaskan sebelumnya di sifatul huruf. Sifatul huruf itu ada yang namanya sifat sifatul huruf ada namanya aridoh. Ada aridoh itu yang datang baru, ada aridoh yang terakhir atau yang kedua ada namanya lazimah atau dzatiyah. Lazimah atau dzatiyah. Apa maksud aridoh? Aridoh itu huruf non sukun, ya, intinya yang baru datang, ya. Baru datang itu apa? Sebelum bertemu dengan huruf tersebut hukumnya normal. Contoh, man yu'minu. Contoh lagi, man nasya, ya. Yang kira-kira diwakafkan contohnya apa? Falan tajidali sunnatillahi tabdilan walan tajidali sunnatillahi tahwila. Oke, kita kembali ke penjelasan.
huruf yang terakhir yaitu huruf yang diidharkan dan huruf berharokat ringan, maka yang tetap keduanya hanyalah asal gunnah doang, yang keberadaannya tidak dapat dihilangkan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, ya. Artinya untuk huruf sukun yang diidharkan, man, ya, man apa contohnya? Man amana misalnya, huruf sukun yang diidharkan, dan huruf sukun yang diringankan, yan auna, yan hauna. Yang kemarin contohnya huruf sukun yang diringankan, yuna dauna, ya, artinya berharokat ringan, ya. Kalau huruf sukun yang diidharkan seperti ini, huruf sukun yang diidharkan adalah huruf-huruf halqi, huruf-huruf halak. Baik, oke, lanjut di huruf sukun yang diidharkan atau huruf berharokat yang diringankan, maka yang tetap pada keduanya hanyalah asal gunnah, walaupun tipis. Yuna nggak bisa, nggak bisa. Yuna harus jelas, yang keberadaannya tidak dapat dihilangkan. Nah, ini yang disebut dengan sifat dzatiyah, ya. Dzatiyah yang nggak bisa dihilangkan atau yang dikenal dengan lazimah. Beda dengan aridoh non mati bertemu dengan ya. Ini ketika sendiri-sendiri sebelum bertemu dengan ya. Man yu'minu, bukan mayyu'minu, enggak. Tapi kalau lazimah emang hukumnya seperti itu. Hukumnya misalnya ada huruf to. To itu salah satu karakteristiknya adalah qalqalah, auto. Ternyata dibaca a. Nah, itu yang kurang tepat. Lazimah itu nggak bisa dipisahkan, tapi kalau aridoh ketika terpisah hukumnya menjadi berbeda. Baik, kita bahas sedikit teori, terus kita lanjutkan dengan praktek. Berbeda dengan idgham sempurna, nun sukun dan tanwin ke dalam nun dan mim, meskipun nun dan tanwin hilang zat dan sifatnya, namun tidak berpengaruh pada penghilangan gunnah. Baik, ya. Nun sukun atau tanwin ke dalam nun atau mim, ini bisa jadi sifatnya menjadi hilang, zat dan sifatnya hilang. Contoh, antara nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan nun, man titik. Tapi karena bertemu dengan nun, man, ya. Cuma sifat asli nun itu apa? Nun itu sifatnya adalah jahar atau hamas. Jahar, ya. An. Nah, ini yang nggak bisa, ya, bisa jadi fungsinya sedikit hilang, ya. Cuma sifat aslinya tetap nggak bisa hilang. Maka disebutkan di sini hal tersebut tidak berpengaruh pada penghilangan gunnah. Sebab gunnah pada huruf yang dimasuki idgham yaitu nun dan mim masih tetap ada secara mutlak. Berbeda dengan huruf yang dimasuki idgham pada jenis yang pertama yaitu lam dan ra. Man rabbuka, setelah digabung marabbuka, sifat nunnya hilang, ya. Min ladunhu menjadi milladunhu, nggak boleh dibaca min ladunhu, nggak bisa. Baik, ya, itu untuk kadar gunnah dan hal-hal yang atau yang masuk dalam poin gunnah, ya. Poin gunnah tadi disebutkan di payan ada berapa? Idgham bi gunnah, ya. Ini idgham bi gunnah
kemudian ikhfa, iklab, ikhfa syafawi, idgham mimi atau mutamatsilain, dan yang terakhir adalah gunnah. Ada 6 poin yang secara hukum semuanya dihukumi gunnah. Dari aspek apa? Dari aspek dengung. Baik, kita praktek ke contoh. Oke. Ini contoh kemarin huruf gunnah yang diringankan. Yuk minuna, nggak boleh dibaca yuk minuna, yuk minuna. Nah, itu yang nggak bisa. Oke. Ya, ini bagian dari gunnah. Ya, rihan sarsara. Ya, ini contoh bagian dari gunnah. Loh, itu hukumnya kan nggak gunnah. Ya, hukum tanwin bertemu shad ikhfa. Ya, tapi berdengung apa enggak? Dengung. Ya, ini bagian dari gunnah. Ya, ada 6 poin tadi ya. Rihan sarsara. Nah, ntar di pertemuan berikutnya insya Allah dijelaskan bagaimana cara membaca ikhfa yang pas ya. Mungkin kita pernah mendengar ada istilah ikhfa akrab, ikhfa ausat, ikhfa adna. Belum pernah? Ada ikhfa akrab ya. Kemudian ab'ad, ada ikhfa ausat. Belum pernah ya? Oke, kalau begitu ini pertemuan yang berikutnya kita praktek dulu ya, sebenarnya materi ini masuk penting ya, tapi kita mempraktekkan di ukuran kadar gunnah ya. Gunnah itu apa? Gunnah yang tadi disebutkan ada 6 poin ya, 6 poin ini idgham bi gunnah, ikhfa, iklab, ikhfa syafawi, idgham mimi atau mutamatsilain, dan gunnah. Nah, ini yang hukumnya temponya adalah disebutkan ini 2 harokat seperti mat tabi'i atau gunnah yang sempurna tanpa ada perbedaan. Ukurannya mat tabi'i. Wa minhum may yu'minu amanar rasul wa minhum may, tapi kalau dibaca wa minhum may yu'min, nah, itu berarti dengungnya nggak ada. Yang penting ada kadar dengung lah. Ya, ukuran 2 ketukan. Wa minhum may yu'minu. Oke. Kita ambil contoh di ayat. Insyaallah nanti dijelaskan. Ada tanwin bertemu dengan shad. Nah, itu ikhfa apa itu? Ya, ini kita singgung sedikit. Kapan disebut dengan ikhfa akrab atau dekat? Dekat itu apa maksudnya? Dekat dengan makhraj. Jika non mati atau tanwin bertemu 3 hal. Ta, ta, dal, atau yang dikenal dengan nid'iyah. Ini akrab ya. Bagaimana cara membaca ikhfa akrab? Nah, ini ntar insya Allah di pertemuan berikutnya. Samar lebih besar daripada dengung. Baik, untuk praktek insya Allah di minggu berikutnya ya, pembagian ikhfa kita masuk di sini yang disinggung gunnah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ. Poinnya rihan sarsara itu yang bentuk tanwin. Sekarang yang bentuk nun sukun bertemu dengan shad. Walaman sa
walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Oke. Wa man yudlilillahu fama lahu min waliyyin min ba'dihi wa tara adh-dhalimina lamma ra'awul 'adzaba yaquluna hal ila maraddim min sabil. Oke, bersama-sama ya, ta'awud dan bismillah ya. Yang apa? Yang mim ba'di. Oke, ini kemarin sudah disinggung, mungkin Pak Devri nggak datang ya. Nah, cara membaca ikhfa ya, di poin berikutnya. Nah, mana? Oke, ya. Ini poin ketiga nih ya. Ikhfa mim sukun sebelum huruf ba. Fahkum bainahum. Nah, cara membacanya ya, mengikhfakan mim yang berubah atau sama dengan iklab. Mim bertemu ba atau non mati bertemu ba. Kalau mim bertemu ba kan namanya ikhfa syafawi. Kalau non mati bertemu ba iklab. Ya, makanya disebut qalb. Dari nun sukun ke tanwin ketika keduanya bertemu dengan huruf ba. Apa itu ikhfa? Menyamarkan. Ya, ini yang menurut Syekh ini, Syekh Al-Marsafi, menutup bibir itu kurang utama. Nah, jadi yang afdal apa? Mengikhfakan. Ikhfa berarti ada furjah. Furjah itu dua rongga antara dua bibir. Jadi yang pas adalah fahkum bainahum atau alimun bidzatis sudur, bukan alimum bidzatis sudur, bukan. Ini yang ditarjih oleh Syekh Al-Marsafi ya. Ini masih dilanjutkan sebab setelah terjadi perubahan qalb maka muncullah ikhfa pada mim yang berubah tersebut. Karena itu kategori mukhfa yang disamarkan mencakup juga hukum qalb. Apa maksudnya? Maksudnya ketika ada nun mati bertemu dengan ba atau mim mati bertemu dengan ba, walaupun secara hukum tajwid hukumnya adalah berbeda ya. Tapi dari segi pengucapan itu hampir mendekati, sama dengan mim ba'di dengan lahum fahkum fahkum bainahum. Nah, ini Syekh Al-Marsafi menyamakan dari segi cara pengucapan walaupun hukum tajwidnya berbeda. Nah, bagaimana caranya? Ini mengikhfakan mim. Mengikhfakan mim berarti dibaca dengan samar, bukan bibir tertutup 100% ya. Fahkum bainahum gitu ya. Bukan fahkum bainahum, enggak. Ini yang ditarjih oleh Syekh Al-Marsafi ya. Artinya Syekh Al-Marsafi di kitab Umdatul Qari ila Tajwidi Kalamil Bari ini enggak cocok dengan mazhab Yaman. Oke, ya mungkin ntar ada referensi lagi. Saya pernah nanya orang Yaman, kenapa kok harus ditutup bibir 100%? Biar nggak susah membaca. Langsung lahum bihi, itu alasannya. Ya, ada nggak referensinya? Ya, ketika saya tanya referensi, ya, mereka agak kelimpungan juga. Ya, kalau yang rongga antara dua bibir, dalilnya jelas ini. Mengikhfakan mim yang berubah qalb dari non sukun dan tanwin ketika keduanya bertemu dengan huruf ba. Yumbitu, bukan yumbitu. Nah, ini sama.
Dicontoh min waliyim min ba'dih min ba'dih. Tuh. Baik, bersama-sama. Ada lagi? Ya, ta'awud, a'udhu dan ta'awud. 1, 2, ta'awudhu dan ta'awud. Ta'awud dan bismillah. 1, 2, 3. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari fa'arsalna sampai ad-dunya. Semoga nafasnya kuat. Kita contohkan sekali lagi. Fa'arsalna 'alaihim rihan sarsaran fi ayyamin nahisatin linudhiqahum. Ya, tanwin bertemu dengan shad. Ini ikhfa. Seolah-olah ikhfa ya, yang difahami kan NG. Rihan sarsara. Nah, itu kurang pas. Apa dasarnya? Dasarnya ini ya, pendapat Al-Marsafi. Nah, berdasarkan penelaah dan penelusuran kami, insya Allah ntar dijelaskan. Hari ini mungkin nggak cukup waktunya. Ada tafkhim pada gunnah terjadi pada tingkatan yang ketiga, yaitu tingkatan ikhfa. Seperti laman sabara rihan sarsara. Bagaimana cara membacanya? Ini ditambahkan huruf lagi, perlu diperhatikan. Mana sebentar. Oh, belum. Ini di cara pelaksanaan ya, di atas. Adapun cara melafalkan gunnah bukan berarti nun atau mim yang bertasydid, enggak. Yang tadi disebutkan ada 6 poin. Dengan mengucapkan sebagai gunnah yang mengalir lembut dalam pengucapan dan pengeluaran, tanpa pemanjangan yang berlebihan, tanpa diputar-putar di mulut. Walamau sabar, itu enggak betul juga. Walamau sabara, ini sangat detail ya, Syekh Al-Marsafi. Sebagai gunnah atau dengung yang mengalir dan lembut dalam pengucapan dan pengeluaran, tanpa pemanjangan yang berlebihan, tanpa diputar-putar di mulut. Lamang sabara, bukan lamang sabara, enggak. Serta tanpa penambahan atau pengurangan dari kadar yang telah ditetapkan baginya, yaitu 2 harokat. Nggak boleh lebih dan nggak boleh kurang. Sebagaimana telah kami singgung sebelumnya yang tadi disebutkan, termasuk kesempurnaan cara pelaksanaan bahwa gunnah mengikuti huruf setelahnya. Ini insya Allah disinggung di pertemuan berikutnya ya. Kita praktek dulu. Rihan sa, bukan rihan sa, enggak. Syekh Al-Marsafi enggak mengatakan begitu. Baik, rihan sarsara sampai ad-dunya. Oke, 1, 2, 3. Fa'arsalna 'alaihim rihan sarsaran fi ayyamin nahisatin linudhiqahum. Berarti situ ngulangnya linudhiqahum sampai ad-dunya. Ya, 1, 2, 3. Linudhiqahum 'adzabal khizyi fil hayatid dunya. Baik, berikutnya wal 'adzabul akhirati sampai akhir ayat. 1, 2, 3. Wala 'adzabul akhirati akhza wa hum la yunsarun. Itu yang tanwin. Sekarang yang non mati. Ya, 2 ayat aja sampai min sabil. Ya. Baik, saya contohkan sekali.
walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Ya, 1, 2, 3. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Oke, berikutnya wa man yudlilillahu fama lahu min waliyyin min ba'dih. Bagian dari ikhfa, ini bukan berarti bacaan ikhfa, enggak, maaf, bagian dari gunnah, bukan berarti bacaan gunnah, enggak, tapi bagian dari gunnah. Wa taradh-dhalimina lamma ra'awul 'adzaba yaquluna hal ila maraddim min sabil. Oke, yang pertama walaman sabara sampai akhir ayat. 1, 2, 3. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Berikutnya waman sampai mim ba'di. Ya, dengan ketentuan ini walaupun ada mim dijadikan rongga antara dua bibir, ya. 1, 2, 3. Wa man yudlilillahu fama lahu min waliyyin min ba'dih. Oke. Berikutnya wa taradh-dhalimina sampai akhir ayat. Ya, wa taradh-dhalimina. 1, 2, 3. Wa taradh-dhalimina lamma ra'awul 'adzaba yaquluna hal ila maraddim min sabil. Oke, silahkan ini dulu 2 ayat. linuziqahum 'adzabal khizyi fil hayawan. Nah, bukan hayawa, hayatid dunya. Kemarin udah disinggung apa belum yang haya? Kenapa nggak dibaca hayawa? Singgung sedikit ya, perlu singgung. Haya asalnya tuh begini, hayat ini ejaan di era sekarang atau yang disebut dengan EYD. Nah, di era Utsman bin Affan ya, sebagai komando dari tim penulis wahyu yang dipimpin oleh Zaid bin Thabit, tulisannya adalah hayati. Nah, wawu di sini itu simbol dari alif ya, berarti sama gini, hayatid dunia, wawu atau ya yang bentuk penulisan rosem itu simbol dari alif. Hayatid dunya, bukan hayawatid dunya. Sholat juga sama, sholawati, enggak, sholati, hafidhu ala sholawati was sholawatil wusta. Jadi kacau tuh, was sholatil wusta gitu ya. Nah, oke, lagi linudhiqahum. Oke, cukup ya, itu gambaran tentang kadar gunnah. Kadar gunnah itu sebenarnya berapa ketukan sih? Kemudian mengucapkan atau gaya mengucapkan masing-masing dialek atau daerah itu seperti apa? Ini mungkin baru satu wajah, karena jika diperdalam termasuknya ke qiraat. Baik, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Insya Allah di minggu berikutnya akan kita bahas tentang cara pelaksanaan pelafalan gunnah dari hal-hal yang perlu diperhatikan di dalamnya.
Baik, jazakumullah khairan wal afu minkum wallahu al muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.